Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryono SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Buton Utara, bertugas di SMP Satap SMP Negeri 4 Kuli Susu Barat. Izinkan saya pada video kali ini menyampaikan tugas saya, yakni tugas 1.1.A.8 yang berjudul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari beberapa materi di Modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak khususnya pada Angkatan 6. Video ini akan berisi jawaban saya berdasarkan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari Modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak dengan menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Bapak Ibu terapkan agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya percayai tentang murid dan juga pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 sebagai berikut. Yang pertama, saya secara sadar ataupun tidak sadar masih memperlakukan murid sebagai objek dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses pendidikan. Murid hanya dapat menerima perlakuan yang diberikan oleh guru kepadanya tanpa diberi peran untuk mempertimbangkan atau memikirkan perlakuan tersebut sesuai apa tidak dengan kodrat ataupun potensi atau pula karakteristik dari murid tersebut. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran hanya tentang apa yang akan dan bisa diberikan oleh guru, bukan apa yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Yang ketiga, penyajian pembelajaran masih monoton dan tidak bervariasi, atau dengan kata lain, proses pembelajaran tidak memperhatikan karakteristik belajar peserta didik, seperti gaya belajar, emosi murid, dan lain sebagainya. Yang keempat, proses pembelajaran berlangsung dengan kaku, hanya mengacu pada buku sebagai sumber belajar satu-satunya, tidak ada penyesuaian materi dengan kodrat alam di mana peserta didik tersebut berada, atau dengan kata lain, pembelajaran atau pendidikan tersebut tidak kontekstual atau kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Apa yang berubah baik dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, murid bukanlah objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Murid harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan proses belajarnya sesuai dengan karakter atau kodrat murid itu sendiri, seperti mengemukakan ide, berkreativitas, dan berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai seorang pendidik atau guru adalah menciptakan lingkungan, alat-alat, dan atau ide-ide yang akan memfasilitasi murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajarnya. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Artinya, sebisa mungkin guru memberikan pelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran harus dilakukan secara berdiferensiasi dengan memperhatikan karakteristik belajar peserta didik. Misalnya, murid yang gaya belajarnya cenderung audiovisual, maka guru harus mengakomodir gaya belajar tersebut dengan menyajikan pembelajaran dalam bentuk video, simulasi, ataupun slide. Begitu pula dengan gaya-gaya belajar lainnya.
Yang keempat, proses pembelajaran harus selalu menyesuaikan dengan kodrat alam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kodrat yang akan membentuk karakter dari murid. Guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi alam di mana peserta didik tersebut berada. Misalnya, murid yang berada di lingkungan pantai, maka materi ataupun penyajian pembelajarannya dikontekstualkan atau dihubungkan dengan lingkungan pantai. Misalnya dalam pembelajaran IPA, ini karena saya guru IPA, materi ekosistem. Maka fokus materinya adalah tentang ekosistem pantai. Ini dilakukan agar pembelajaran di sekolah relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, akan dilakukan asesmen diagnostik kepada seluruh murid untuk mengetahui kodrat, baik itu potensi, sifat, ataupun karakter dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, sebisa mungkin proses pembelajaran dan pendidikan berpusat pada murid. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodir karakter belajar murid. Dan yang terakhir, materi pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam di mana murid tersebut berada. Ya, demikian video kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.